Oke, kita lanjut ke yang terakhir di bab ini. Apa saja yang menentukan harga saham? Ya, seperti teman-teman ketahui kalau harga saham itu terus berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Nah, secara umum, itu harga saham cenderung akan meningkat bila ada kabar baik tentang profit masa depan. Dan harga saham cenderung akan turun apabila ada kabar buruk tentang profit masa depan. Ya, karena kan kalau misalkan terhadap investor kan akan bereaksi terhadap kabar-kabar ada profit baik atau buruk ya. Ketika reaksi itu bagus ya kemudian bakal permintaannya akan meningkat. Sama ketika konsep barang dan jasa, ketika permintaan dari investor itu meningkat ya harga saham pun naik. Dan sebaliknya ketika ada kabar buruk maka biasanya investor akan permintaannya bakal turun. Ya akibatnya saham itu bakal turun juga. Nah, pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh spekulan atau sentimen investor. Nah, jadi kadang kan kita kalau dalam berinvestasi ada spekulasi-spekulasi ya. Jadi harga saham itu juga tergantung spekulasi dari investor tadi ya, karena dia spekulasi tadi mempengaruhi permintaan investasi itu. Kita lanjut. Nah, the efficient market hypothesis. Jadi ada hipotensi efisiensi pasar. Itu menyatakan bahwa harga sekuritas merefleksikan secara akurat harapan arus kas masa depan dan didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia di tangan para investor ya. Ketika tadi ada kabar baik akan di masa depan ada profit yang bagus ya, berarti investor menaikkan ekspektasinya dan membeli saham itu. Kemudian ada efisiensi pasar. Itu adalah suatu pasar di mana seluruh informasi yang tersedia berkaitan sepenuhnya dengan harga sekuritas dan imbalan yang diperoleh para investor atas investasi mereka yang tidak dapat diprediksikan. Jadi, ketika pasar itu efisien, itu berarti segala faktor atau segala informasi yang tersedia yang diterima investor itu mempengaruhi harga sekuritas, yang artinya mereka saling bereaksi gitu. Makanya itu namanya efisien. Ini kita lanjut. Nah, the efficient market hypothesis itu ada yang pertama, the weak form efficient market hypothesis. Itu artinya hipotesis ini mengasumsikan bahwa semua harga-harga saham mencerminkan seluruh informasi pasar yang tersedia, sehingga informasi harga dan volume perdagangan masa lalu tidak memiliki hubungan dengan arah pergerakan harga pada masa selanjutnya. Kesimpulannya, bahwa investor tidak dapat mengandalkan analisa teknikal dalam menghasilkan keuntungan di atas normal. Jadi ketika weak from ya itu nggak ada pengaruhnya sama kejadian yang lalu, yang artinya si investor itu nggak bisa menganalisis ketika mereka memanfaatkan analisis laporan keuangan itu nggak terlalu relevan ketika posisi pasarnya weak atau lemah ya, karena informasi masa lalu di laporan keuangan itu nggak ada kaitannya sama weak from efficient market ini. Nah, kalau yang kedua itu ada yang semi strong. Semi strong itu mengasumsikan bahwa semua harga saham mencerminkan seluruh informasi publik pasar dan non pasar. Artinya, harga-harga akan segera menyesuaikan diri terhadap informasi publik yang baru diinformasikan. Jadi mau informasi dari pasar itu sendiri maupun di luar pasar, itu harga akan bereaksi. Yang artinya makin mendekat ke efisien. Misalnya, penelitian mengenai saham baru nih, pengubahan laba dan dividen, perkiraan laba perusahaan, perubahan praktek akuntansi, pembacaan saham, sehingga itu ada pengaruhnya kepada permintaan investor. Akibatnya, investor itu tidak dapat menggunakan analisis fundamental di dalam menghasilkan keuntungan di atas normal ya, karena ketika dia hanya berpatokan pada analisis fundamental itu nggak relevan lagi, karena masalahnya faktor yang mempengaruhi sekarang udah sangat banyak. Ada yang dari pasar itu sendiri atau yang fundamentalnya, sama ada yang dari luar. Dia benar-benar harus memperhatikan semua informasi terkait saham tadi. Nah, bentuk yang paling kuat itu strong form efficient market. Itu benar-benar semua informasi, baik itu pasar, informasi publik, informasi sumber-sumber dari dalam perusahaan itu sendiri, bahkan internal perusahaan itu sangat mempengaruhi permintaan sahamnya. Sehingga benar-benar investor harus mengetahui seluruh seluk-beluk saham yang pengen dibeli, bukan hanya dari laporan keuangannya aja, bukan dari aspek fundamentalnya aja, tapi semuanya ya, karena dia sangat bereaksi dengan informasi-informasi tadi. Nah, itu untuk strong form. Nah, mungkin untuk materi ini sekian dulu. Semoga dapat dipahami. Untuk bab selanjutnya saksikan video selanjutnya. Terima kasih.